Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Healthy People semuanya. Semoga sore hari ini dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan selalu berbahagia. Apa kabarnya Healthy People? Kembali lagi bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda yang kembali hadir di depan layar kaca Healthy People semuanya untuk ngobrol-ngobrol nih tentang kesehatan ya. Nah, hari ini kita sudah kehadiran salah satu narasumber yaitu Dr. Samuel B.S. Harmin, spesialis anak. Kita sapa dulu yuk. Dr. Samuel, selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Ani. Sehat ya dok ya? Sehat. Baik. Nah, Healthy People, hari ini kita dengan Dr. Samuel akan ngobrol-ngobrol tentang speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Nah, bagi Healthy People yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan terkait topik pada sore hari ini, silakan mengirimkan DM melalui Instagram atau melalui kolom chat selama acara ini berlangsung kurang lebihnya 30 menit ke depan ya Healthy People ya. Nah, untuk hari ini dokter kita akan ngobrol-ngobrol ya dok tentang speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Tentunya kalau buat orang tua nih dok punya anak, hal yang menggembirakan ya dok ya. Perkembangannya, tumbuh kembangnya selalu dinanti-nantikan. Nah, apalagi kalau sudah mulai bicara nih, sudah mulai bubbling gitu ya dok ya, mulai mama, papa, seperti itu, mulai ngikutin orang bicara. Nah, tapi mungkin perkembangan anak-anak ini juga beda-beda ya dok ya. Ada yang cepat, ada yang mungkin agak sedikit terhambat gitu ya dok. Nah, kita bicara tentang speech delay atau keterlambatan bicara ini. Sebenarnya speech delay ini apa dok? Kemudian definisinya apa? Dan kemudian kapan anak dikatakan kalau sepertinya ini ada keterlambatan untuk bicaranya, seperti itu dok. Baik, memang telat bicara atau speech delay merupakan salah satu keluhan yang paling sering dibawa oleh orang tua untuk berkonsultasi tentang masalah perkembangan. Definisinya sendiri memang speech delay ini adalah suatu keterlambatan bicara. Tapi terminologinya kita pakai biasanya ini biasanya akan kita gunakan untuk anak di bawah usia 3 tahun, di mana tahap perkembangan masih jalannya 1000 hari pertama kehidupan. Lalu rentang tertinggalnya itu nggak boleh lebih dari 6 bulan dari usianya. Kalau lebih dari itu kita sudah bukan bilang delay lagi, kita bilang tertinggal. Nah, tentunya di tahapan perkembangan anak itu ada tahapan sampai dia bisa berbicara, berkata-kata seperti kita. Ada cooing, kemudian sampai usia sekitar 6 bulan, lalu mulai babbling, lalu mulai menyusun jargon, sampai akhirnya terproduksi suatu atau beberapa kata, dan akhirnya nanti dapat berkomunikasi dengan baik. Itu ada tahapannya. Biasa kita nanti dalam pemeriksaan rutin atau konsultasi ke dokter itu akan ditanyakan, dan dokter akan menyesuaikan sesuai dengan usianya apakah sudah memenuhi tahapan-tahapan itu. Bila itu belum terpenuhi, nah mungkin kita bisa katakan anaknya telat bicara. Kira begitu. Baik dok. Nah kemudian untuk ketelatan itu sendiri, berarti kan dokter bilang tadi keterlambatan kurang lebihnya 6 bulan. Nah, ini dihitung dari apa ya dok? Apakah usia sekian harusnya sudah ada standarnya nih atau biasanya sudah bisa ini gitu dok? Ya, kita memang punya batasan untuk menentukan tanda bahaya atau yang harus kita ambil tindakan lah kira-kira gitu ya. Jadi bila anak, beberapa tanda bahaya itu bila anak tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali sampai sekitar usia 6 bulan, belum cooing juga sampai usia 9 bulan, lalu belum babbling sampai usia 12 bulan, kemudian belum bisa memproduksi kata spontan selain mama papa ya, 2 kata sampai usia 2 tahun, atau kehilangan semua kemampuan berbahasa pada usia berapapun. Nah, itu semua tahapan-tahapannya. Jadi karena anak itu selalu berkembang, akan mempunyai pola perkembangan, maka kita menyesuaikan dengan usianya. 6 bulan itu dari pencapaian seharusnya, menurut usianya. Dia tertinggal kayak gitu. Baik dok. Nah untuk penyebab umumnya nih dok, biasanya apa dok penyebab umumnya? Kemudian
ada nggak sih di luar penyebab umum itu faktor-faktor lain lagi yang mempengaruhi keterlambatan bicara ini, dok? Iya. Biasanya dokter akan melakukan wawancara atau anamnesis secara teliti dari mulai kehamilan, jadi apakah ada masalah kehamilan, kemudian masalah setelah lahir, apakah anaknya sempat mengalami perawatan yang panjang di perinatal atau NICU, kemudian ada riwayat sakit-sakit yang lain, apakah ada kejang, trauma kepala, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Memang penyebab pastinya sih mungkin tidak bisa ditentukan secara tunggal ya. Kombinasi dari itu atau diduga akibat penyakit tertentu. Kemudian juga ada genetik bila hal-hal lain tidak kita temukan. Nah, untuk saat-saat sekarang memang yang paling sering kita temukan adalah akibat anak terlalu lama mempunyai waktu layar atau screen time, penggunaan gadget. Biasanya ya karena kemajuan teknologi, orang tua juga mungkin sibuk, jadi dia mau sambil kerja, akhirnya anak dibiasakan dari kecil, dari mula sekali dengan diperkenalkan dengan gadget, sehingga kemampuan berbahasa secara ekspresif itu tidak terstimulasi, tidak terasah, dan kemampuan berbahasanya pun dengan sendirinya akan tertinggal. Kira-kira gitu ya. Baik, berarti gadget menjadi salah satu faktor utama ya, dok ya, yang mempengaruhi gitu ya, salah satu faktor terbesar gitu, dok. Iya, juga bisa memperburuk keadaannya. Jadi sudah anaknya mungkin menderita suatu gangguan perkembangan, lalu screen time-nya juga cukup panjang, nah itu akan memperburuk keadaan anak itu sendiri. Baik. Berarti perlu diperhatikan ini healthy people ya, untuk healthy people yang memiliki buah hati masih usia-usia di bawah 3 tahun berarti ya, dok ya, untuk masa perkembangan 1000 hari perkembangan itu ya, dok, tadi diperhatikan juga untuk screen time-nya atau penggunaan gadget. Nah, biasanya kadang-kadang kalau mau makan agak susah, kemudian buat fokus untuk duduk tenang suka dikasih gadget gitu ya, dok ya. Betul. Suka diiming-imingin dengan itu. Iya betul, itu yang kadang-kadang kita juga suka lihat ya kalau lagi jalan ke mall atau apa gitu, di restoran, supaya dia duduk tenang dikasih gadget depannya biar makan gitu ya, dok. Nah, itu harus sebenarnya kurang bagus juga ya, dok. Baik, dok. Nah, ini untuk tanda-tandanya sendiri, dok, bisa nggak sih kita sebagai orang awam, dok, orang tua memahami atau melihat sendiri, oh ini sepertinya ini nih, jadi saya harus segera ke dokter. Itu bisa nggak sih, dok? Dilihat dari apa, dok? Yang harus kita pahami adalah keterlambatan bicara ini sering menjadi atau seringkali bahkan harus kita waspadai adalah sebagai salah satu gejala dari gangguan perkembangan lainnya. Jadi kita biasanya bukan hanya memperhatikan kemampuan bicaranya, tapi perilaku anak itu sendiri. Misalnya kemampuan sosialisasi, kontaknya, kalau dipanggil mungkin dia nggak terlalu perhatikan, nggak mau menyaut, kemudian perilaku maladaptif kita bilang yang lain ya, gerakan-gerakan tertentu. Nah, bila ini dikombinasikan dengan gejala telat bicaranya, maka ini akan menggiring kita atau mengarahkan kita ke suatu bentuk gangguan perkembangan yang khusus. Nah, ini yang mungkin harus diwaspadai. Seringkali banyak orang tua datang ke kita bilang bahwa anaknya telat bicara, tapi setelah digali anaknya ternyata nggak bisa diam, hiperaktif jadi diagnosisnya, di mana memang salah satu gejalanya bisa telat bicara. Nah, jadi kita juga harus perhatikan perilaku atau keterampilan dalam bersosialisasi anaknya. Apakah kalau kita dari hal sederhana, dari mulai usia yang sangat muda masih baik, mampu nggak dia main cilukba? Cilukba. Kalau dia menunjukkan ekspresi yang sesuai, nah berarti represif dan ekspresifnya baik. Atau kita ajak bernyanyi, dia mampu mengikuti iramanya. Atau kita tanya-tanya dengan
pertanyaan sederhana, buku mana buku, dia mampu menunjuk. Nah, itu salah satu kemampuan berbahasa. Baik, berarti itu masih dibilang ada sign positif ya dok? Ya, itulah yang positif normal. Ya? Ya. Yang normal ya. Betul. Nah, berarti fokusnya ke dokter nantinya adalah ya speech delay-nya ini gitu ya dok ya. Baik, nah tadi dokter sudah menyebutkan tentang beberapa kondisi-kondisi khusus ya dok yang menyertai, atau sebenarnya si speech delay ini adalah menyertai kondisi khusus tersebut. Tadi dokter sudah nyebutin hiperaktif. Nah, yang lain ada nggak dok? Iya. Banyak gangguan perkembangan lain yang tanda atau gejalanya, salah satunya adalah keterlambatan bicara. Yang paling sering juga retardasi mental atau kita sebut disabilitas intelektual. Itu biasanya gangguan bicaranya dua pihak, dua ranah, jadi ekspresif dan represif. Kemudian yang juga bisa terjadi adalah pada keadaan autis atau anak hiperaktif tadi. Kemudian ada juga yang masih baik prognosisnya, itu kita sebut sebagai keterlambatan perkembangan. Jadi anaknya biasa kita sebut late talker. Dia akan mampu mengejar tapi memang agak sedikit telat karena tidak ada gangguan perkembangan pada bidang lain. Yang lainnya bilingual. Itu sering kita dengar orang tua kalau datang untuk berkonsultasi menggunakan bahasa yang campur aduk. Ya. Sepatah kata bahasa Indonesia, yang lainnya bahasa Inggris biasanya. Nah, itu juga membuat anak jadi sulit untuk menentukan bagaimana penggunaan ekspresi katanya. Kira itu yang paling sering ditemukan ya dok ya. Nah, berarti diperhatikan juga nih kalau bilingual tadi ya dok ya, nggak cuma bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, mixnya bisa jadi kalau orang tua mungkin dari dua daerah yang berbeda bisa ya dok betul ya. Juga. Ayahnya mungkin pakai bahasa Sunda, ibunya pakai bahasa Minang mungkin bisa bingung juga ya, termasuk bingung bahasa gitu. Jadi untuk mengajarkan, boleh nggak dok kalau saya simpulkan, untuk mengajarkan anak-anak bicara kita memakai satu bahasa gitu dok ya. Jadi tetapkan dulu satu bahasa yang harus dikuasai. Bahasa yang dipakai, tentunya kita pilih bahasa yang dipakai oleh hampir semua anggota keluarga dipahami. Setelah itu mahir, boleh menambahkan atau mengajarkan bahasa kedua. Baik. Itu jadi salah satu pertimbangan atau suggest atau saran dari dokter untuk melatih bahasa anak-anak ya. Baik dok. Nah nanti kita akan bicara tentang cara mengatasinya gimana dok. Tapi ditahan dulu, ini ada pertanyaan dok dari Healthy People. Anak saya 1 tahun 8 bulan, kalau disuruh mau melakukan, tapi kalau disuruh sebut papa mama nggak mau dok. Ini gimana dok? Iya, ini memang sekilas ini masalahnya di ekspresifnya. Represifnya baik, artinya dia mengerti apa yang diperintahkan, dan ini memang harus ditelusuri apakah ada gangguan yang lain atau memang kurang stimulasi. Jadi kita sebetulnya dari proses sampai berkata-kata itu suatu proses yang kompleks, menyangkut banyak faktor. Kemampuan oromotor juga, otot di sekitar mulut itu penting. Jadi misalnya tahapan dalam pemberian makan, tekstur makanan itu harus tepat, karena itu akan melatih kemampuan pengecapan, keterampilan makan. Nah itu akan juga merupakan faktor yang penting dalam kemampuan atau keterampilan anak berbicara. Biasanya kita bisa lihat itu kalau anaknya makannya masih ngemut, masih yang teksturnya halus, itu pasti susah bicara, telat juga bicaranya. Kemudian stimulasi, kita harus berikan kesempatan kepada anak untuk berbicara. Bermain bersama, boleh dengan media, alat permainan edukatif atau puzzle, atau dengan nyanyian-nyanyian. Jadi perkembangan bicara ini memang suatu hal yang kompleks. Tidak hanya kita menunggu sampai tiba-tiba dia bisa mengeluarkan sepatah kata, padahal itu sebetulnya merupakan suatu proses keterampilan yang harus dilatih terus sejak kecil. Secara kontinu ya dok ya. Betul, iya. Nah, nyambung tadi untuk makanan ya dok ya. Untuk makanan kan berarti dokter tadi bilang
kalau bisa juga dilihat kalau anak-anak yang makannya masih lunak-lunak itu mungkin fungsi di area mulutnya kurang terstimulasi gitu ya dok ya. Nah ini bisa distimulasi dengan makanan juga berarti dok ya, dikasih makanan yang agak kasar-kasar atau gimana dok? Dan mulai dari usia berapa biasanya bisa dok? Ya kita tetap mengikuti pola atau aturan dalam pemberian makanan anak. ASI saja sampai usia 6 bulan, lalu kita memperkenalkan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan dengan naik tekstur secara bertahap sesuai dengan tahapannya. Kalau ini berlangsung dengan baik, biasanya kemampuan oromotor itu akan juga baik. Sehingga nantinya kalau akan dipakai untuk kemampuan berbahasa juga tidak ada masalah. Karena sudah terampil penggunaan otot-otot oromotornya di sekitar rongga mulutnya. Ya. Jadi harus tetap disesuaikan dengan usia anaknya. Mungkin ada orang tua yang mengalami anaknya makan agak kasar sedikit, ada pengen muntah gitu dok. Nah ini cara ngatasinnya gimana dok ya? Itu bisa diatasi dengan hal yang lain ataukah memang ternyata mungkin aja ada kelainan dari yang tadi dokter bilang gitu, dari anatomi di rongga mulutnya gitu. Bila tidak ada kelainan anatomi, kelainan dalam rongga mulut, maka itu merupakan suatu keterampilan yang mestinya bisa dikuasai, bisa dipelajari. Jadi tentu kita melatih kemampuan itu dengan sabar, terus memberikan pola makan dengan tekstur itu, memberikan kepercayaan kepada anak-anak dan juga memberikan kesempatan kepada dia untuk memasukkan makanannya sendiri ke dalam mulutnya. Nah itu diharapkan nanti dia mampu untuk melakukan proses makan yang baik. Bila memang harus dibantu oleh tenaga profesional, memang bisa kita latih dengan terapis untuk melakukan stimulasi atau pijatan di daerah oromotor. Atau langkah-langkah sederhana di rumah, biasanya tuh anak-anak yang terlalu sensitif rongga mulutnya ya, kita bisa melatih penggunaan sikat gigi. Biar dia coba sendiri, ini begini menyikat, sehingga dia merasakan sensasi atau rangsangan-rangsangan itu. Nah itu akan membuat dia juga jadi lebih mampu nantinya. Baik dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya dok ya. Anak saya 6 tahun tapi masih belum lancar berbicara. Seperti contohnya nih dok, dikasih contoh ATM bacanya bilangnya TTM, terus sapi bilangnya cuma api, kurang huruf gitu dok. Nah cara menanganinya gimana dokter? Nah ini sekilas aja ya. Kita lihat usianya sudah 6 tahun. Iya. Jadi ini bukan lagi dok, ya. Ini bukan lagi delay. Jadi mesti ini gangguan berbahasanya merupakan bagian dari gangguan perkembangan lain. Nah, kalau artikulasi seperti ini memang sekilas ini namanya phonemic awareness khas ini. Ini kalau mungkin kita telusuri mungkin akan mengarah ke disleksia. Biasanya atau ya memang kita harus terus mencari tanda-tanda yang lain ya sampai nanti diagnosisnya bisa ketemu. Dan ini memang memerlukan penanganan yang serius. Dan segera ya dok ya, karena udah 6 tahun usia sekolah nih. Ibu atau bapak yang bertanya, jadi usia 6 tahun yang usia sudah mulai bersosialisasi dengan teman-teman, kemudian dari gambaran umumnya saja dari dokter Samuel mengatakan untuk sepertinya sih ini tadi ya ada fonetik tadi dok? Awareness-nya hilang. Fonetik awareness-nya nih agak kurang gitu ya. Tapi ya langkah lebih baik lagi kalau memang langsung diajak konsultasi dengan dokter spesialis anak, nanti bisa diteliti lebih lanjut atau dideteksi lebih lanjut lagi ya dok ya, digali lagi nih gitu. Apa sih sebenarnya kendalanya atau ya mudah-mudahan masih bisa dikoreksi ya dok ya. Gitu. Jadi segera aja nih Bapak Ibu untuk datang ke dokter spesialis anaknya ya. Nah dokter, kita lanjut lagi, kita ngobrolnya tadi cara mengatasinya sudah ya dok ya, secara tidak kita ngobrol ya dok untuk cara mengatasinya. Nah kemudian kalau screening dok, nah ini kan tadi datang dilihat dulu gitu kan harus seperti apa. Nah screeningnya seperti apa dok yang bisa dilakukan? Bisa nggak sih kita
misalnya nih kita lakukan sendiri di rumah atau memang harus dilakukan oleh dokter? Ya, tentu yang paling penting adalah screening atau monitor evaluasi oleh orang tua, karena itu yang paling akurat ya. Jadi orang tua bisa mencocokkannya, anak saya usia berapa, seharusnya sudah bagaimana. Yang paling sederhana bisa pakai buku KIA itu, yang pink itu bisa dicocokkan. Di situ ada tahapan-tahapan perkembangan termasuk kemampuan berbahasa, kalau terpenuhi bisa dicentang, atau screening orang tua banyak itu. Kemudian nanti kalau sempat datang ke dokter atau karena merasa ada curiga ada suatu gangguan, dokter tentu akan melakukan pemeriksaan lebih lengkap, kita sesuaikan dengan tahapan perkembangan usianya. Nah, memang ada screening yang lebih di atas daripada itu. Kita punya instrumen untuk mengukur mengukur perkembangan anaknya. Itu biasanya akan dilakukan oleh dokter. Memang ada beberapa kuesioner atau beberapa lembaran kertas yang bisa kita isi untuk menilai perkembangan anak. Berarti nanti selain dilihat dari wawancara atau tanya jawab dengan ibunya ya dok atau ayahnya, ada juga nanti ada kuesioner yang mungkin bisa ditanyakan oleh dokter anaknya dulu terkait dengan perkembangan atau proses tumbuh kembangnya si kecil ini gitu ya dok ya. Baik dok. Nah, untuk mengatasinya gimana nih dok? Iya, tentu sedapat mungkin kita melakukan intervensi atau upaya terapi itu sesuai dengan gangguan perkembangannya. Jadi tidak selalu seperti yang mungkin orang awam duga, kalau nggak bisa bicara maka terapi bicaralah solusinya atau yang akan dilakukan. Misalnya pada ADHD atau anak hiperaktif, gangguan pemusatan perhatian hiperaktif, itu salah satu gejalanya bisa telat bicara. Tetapi terapi yang dilakukan pertama adalah sensori integrasi. Itu bagaimana terapi itu sekilas itu kira-kira bisa membuat anak kalau dipanggil nengok. Tadinya kan wah gerasa gerusuh anak kesana kemari ya. Tapi dengan sensori integrasi diharapkan anak bisa anteng, bisa lebih diam, rentang fokusnya memanjang. Kalau dipanggil sudah bisa menyahut, atensinya pun ada, sudah tumbuh. Nah, baru nanti tanpa sadar kemampuan bicaranya akan muncul sendiri. Jadi tahapan-tahapan perkembangan itu penting sebagai dasar kita untuk menentukan bentuk terapinya, dan tidak selalu harus terapi bicara. Mungkin yang langsung kita lakukan terapi bicara misalnya pada gangguan perkembangan atau pematangan tadi, late talker, yang tanpa ada gangguan yang lain ya, fungsi-fungsi saraf atau ranah perkembangan lain normal. Nah, itu bisa mungkin langsung ke terapi bicara. Atau pada gangguan yang lebih khusus misalnya pada autis, tentu yang kita lakukan terapi perilaku dan obat-obatan, belum langsung membuat dia mahir atau mampu berbicara gitu. Baik dok, ini tergantung lagi nanti dari diagnosanya ya dok ya, berarti ya gitu, apa penyertanya seperti itu ya dok. Ada yang bertanya lagi nih dok, di umur berapa anak harus dibawa ke dokter kalau sudah ada tanda-tanda speech delay dok? Iya, sebetulnya batasan usianya kita sesuaikan dengan usia perkembangannya. Tapi yang tadi saya katakan, kita harus mengenal tanda-tanda bahayanya tadi. Misalnya tidak ada produksi suara sama sekali sampai usia 6 bulan, atau tidak ada babbling. Babbling itu papa, baba, mama, sampai usia 9 atau 12 bulan. Atau tidak ada kata sama sekali nanti sampai produksi kata selain papa, mama sampai pada usia 2 tahun. Nah, itu memang udah harus dibawa untuk dikonsultasikan. Jadi batasan usia memang selalu akan kita sesuaikan dengan tingkat perkembangannya untuk kapan menentukan ini harus
segera diambil tindakan, atau kita masih bisa menunggu ke perkembangan berikutnya. Ya. Baik. Berarti dilihat lagi ya healthy people dari usia anaknya, kemudian biasanya kan juga kalau kita bawa anak ke dokter ya, nanti ditanya-tanya sama dokter ya dok ya, ke dokter anak, kemudian sesuai itu tadi yang tadi dokter Samuel katakan ya, ada buku KIA tuh, buku perkembangan anak di situ ada ya dok ya, jadi sesuaikan tuh usia berapa sampai berapa itu sudah bisa apa saja, biasanya seperti itu. Dokter juga akan bertanya udah bisa apa aja dedeknya gitu ya dok ya, biasanya seperti itu. Nah nanti bisa dicek kembali dari dokter saran-sarannya apa seperti itu. Kalau memang usianya dikatakan tadi dokter Samuel juga mengatakan usia 2 tahun biasanya sudah idealnya sudah ini dan ini gitu ya dok. Kalau memang belum bisa ya disarankan untuk kembali ke atau dibawa ke dokter spesialis anaknya ya, seperti itu. Nah terapinya dok biasanya berapa lama dokter? Ya ini juga bergantung kepada banyak faktor ya. Misalnya saat dia dibawa ke dokter tertinggalnya cukup jauh, atau kondisi sebenarnya atau gangguan perkembangan yang sebenarnya yang disandang sama dia. Misalnya seperti autis, tentu penanganannya seumur hidup bahkan. Atau pada anak hiperaktif itu bisa sampai beberapa bulan. Tapi kalau yang mungkin kita sebut gangguan bahasa ekspresif murni atau karena keterlambatan pematangan otak, itu mungkin dibutuhkan waktu yang lebih singkat. Jadi memang individual, tergantung kepada diagnosisnya, kemudian saat dia mulai diterapi. Ya. Baik. Jadi kasus per kasus ya dok ya, dilihatnya ya dok. Baik dok. Nah ini ada lagi dok yang tanya dok, saat anak tumbuh gigi sehingga susah makan dan menurunkan tekstur makanan mungkin ya dok ya. Ya. Apakah berpengaruh seperti yang dijelaskan oleh dokter? Tumbuh gigi susah makan terus ya memang pasti ada masa-masa tumbuh gigi ya, 6 bulan nanti 8 bulan tentu mengurangi kemampuan anak, tapi itu hanya sesaat saya rasa ya. Nanti dengan berangsur waktu, bila kita tetap konsisten ya, mungkin pada saat dia memang sakit sekali teksturnya mungkin bisa kita lebih sesuaikan. Tapi begitu kita lihat gangguannya menghilang, segera kita naikkan ke tekstur yang seharusnya. Ya. Karena nyeri saat tumbuh gigi itu kan tidak berlangsung lama ya, jadi bisa cepat kita ubah atau kembalikan ke tekstur sebelumnya. Baik dok. Nah dokter, tadi kita sempat sedikit bicara tentang alat buat stimulasi ya dok ya, untuk mempercepat bicara seperti itu, untuk melatih. Nah ini tadi dokter juga udah sampaikan ada puzzle, ada alat-alat yang lain. Nah kira-kira selain puzzle itu apa aja ya dok? Mungkin healthy people ini ada yang penasaran juga. Prinsipnya kalau kita mau membuat kita menginginkan anak kita mempunyai kemampuan bicara yang normal menurut usianya, prinsip pertama buat saya tuh anak memang harus sering diajak bermain. Karena nanti komunikasi secara tidak langsung akan terbangun dari situ. Ada interaksi, ada awareness terhadap lingkungan, ada interaksi. Jadi harus selalu anak dibawa atau ditemani untuk bermain. Bermain memang tidak harus selalu yang aktivitas fisik misalnya di luar, atau juga bisa dengan menggunakan media-media yang bisa dipahami sesuai usianya, bentuk balok-balok, kubus atau warna, buku gambar, mengenal bentuk, mengenal warna. Nah, itu bisa menjadi media yang baik. Ya, yang penting sih memang harus stimulasi terus anaknya, atau menggunakan lagu-lagu kesayangannya, kesukaannya. Itu juga banyak bisa kita pakai untuk menstimulasi anak untuk mempunyai produksi kata atau berbicara dengan baik. Karena kan di lagu-lagu ada kata-kata yang baru dia dengar, dia pelajari, itu biasanya akan sering diulang-ulang sama dia. Jadi bisa menambah keterampilannya. Baik dok. Ini termasuk juga dengan mungkin orang tua pada saat ngajak bermain,
bantu untuk menirukannya dok ya, seperti itu dok. Iya. Bisa nggak ya dok? Maksudnya jadi menyebut anggota tubuh kemudian disuruh ikutin ini apa gitu, bisa ya dok? Iya Ya, betul. seperti itu, dok? Kita pakai alat-alat yang ada di rumah aja sederhana. Ini gelas, kita kasih tahu dulu. Ini gelas, ini piring, ini sendok. Sudah. Berapa menit kemudian, coba tunjuk mana yang gelas. Masih ingat nggak dia? Iya. Ini gelas. Nah itu salah satu kemampuan untuk melatih untuk kemampuan untuk berbahasa juga. Ya. Oke, baik dok. Nah, berarti sendiri dilakukan di rumah juga untuk stimulasi juga bisa ya dok? Iya ya, betul, gitu. banyak yang bisa kita Banyak yang lakukan. bisa dilakukan ya. Iya, benar. Baik dok. Nah ini tergantung nih orang tua kita sebagai orang tua nih untuk rajin-rajin untuk membantu si anak agar bisa berlatih bicara ya kalau dalam fase mulai bicara nih supaya lebih cepat, atau ya kalau memang ternyata ada gangguan bisa disarankan, bisa dibawa untuk konsultasi ke dokter gitu ya dok. Nah dokter sebagai penutup dok, mungkin bisa diberikan saran kepada healthy people di rumah yang anaknya dalam fase pertumbuhan untuk bicara atau mungkin juga saat ini mengalami kendala yang sama dengan topik yang kita sampaikan ini, pesan dari dokter apa dok? Silakan. Ya. Yang pertama kita harus betul-betul menguasai tahapan perkembangan yang harus dikuasai oleh anak kita menurut usianya, sehingga kita bisa memahami apakah ini terlambat atau enggak. Kadang orang tua nggak tahu ini harusnya sudah bisa ini, maka pengetahuan akan tahapan perkembangan yang mesti dicapai itu sangat mutlak dipahami oleh orang tua. Bila ragu, segera hubungi atau berkonsultasi dengan para petugas kesehatan. Baik dok, terima kasih banyak dokter Samuel untuk informasi atau edukasi yang disampaikan untuk hari ini. Nah Healthy People, untuk acara hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Healthy People semuanya. Dan jika Healthy People ada yang mengalami kondisi yang sama atau memiliki buah hati dengan kondisi yang sama, bisa untuk konsultasi ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Jika ingin konsultasi dengan Dr. Samuel B.S. Harmin, spesialis anak, beliau ada di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap hari Senin sampai dengan Rabu, jam 16 sampai dengan jam 18. Saya ulangi ya, Dr. Samuel B.S. Harmin, spesialis anak, ada di hari Senin sampai dengan Rabu di jam 16 sampai dengan jam 18 sore ya Healthy People. Nah, Healthy People juga bisa melakukan atau mendaftar untuk konsultasi melalui nomor WhatsApp 0813 8045 3716. Nanti di situ tinggal ikuti saja untuk petunjuk-petunjuk berikutnya dan melakukan appointment atau pendaftaran melalui WhatsApp. Healthy People juga bisa melakukan konsultasi melalui telemedicine atau dokter online service ke nomor WA 0817 0349 0318. Nanti dari teman-teman admin WhatsApp akan memberikan petunjuk dan mengikuti petunjuk tersebut untuk melakukan konsultasi secara online atau telemedicine dengan dokter yang dituju ya, seperti itu. Baik, nah Healthy People, untuk acara hari ini kami sudahi, semoga bermanfaat buat Healthy People semuanya, dan jangan lupa untuk mengikuti terus acara atau Instagram Live yang diadakan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda. Nanti untuk info-info lebih lanjutnya bisa Healthy People ikuti di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda @rsharapanbunda_jkt, tentunya sudah follow ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda RS Harapan Bunda Jakarta. Aduh, saya sampai lupa. Baik Healthy People semuanya, di sana nanti akan ada informasi-informasi menarik, baik edukasi, promosi juga bisa dilihat di sana. Oh ya, salah satunya promosi nih Healthy People ya. Ada saat ini di Rumah Sakit Harapan Bunda ada promo dengan scaling gigi, mulai dari scaling gigi ada di harga 432.000, kemudian kita juga ada promo medical check up di 399.000 harganya ya, ini sangat-sangat menarik sekali Healthy People. Kemudian juga bagi Healthy People yang ingin vaksin hepatitis, bisa hepatitis A atau hepatitis B, harganya mulai dari Rp111.000 saja gitu ya Healthy People. Nah, untuk acara hari ini kami sudahi. Sekali lagi semoga bermanfaat buat Healthy People semuanya. Jika ada kekurangan dari kami sebagai presenter dan juga narasumber, mohon dimaafkan ya Healthy People ya. Nanti kita ketemu lagi di acara berikutnya Instagram Live dengan tema-tema menarik lainnya. Keep healthy and happy.